Assalamualaikum. Hai semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang teks tanggapan kritis. Apa sih teks tanggapan kritis itu? Sebelumnya, mari kita lihat contoh dialog berikut. Kata-kata yang diucapkan oleh Lutfi merupakan kalimat pujian untuk Agus. Perhatikan contoh dialog kedua. Dialog ini menunjukkan sebuah kalimat kritik. Pujian dan kritik merupakan contoh dari tanggapan. Sedangkan kritis berarti tajam dalam penganalisisan. Jadi, yang dimaksud dengan teks tanggapan atau biasa disebut teks tanggapan kritis merupakan teks yang berisikan kritik tajam terhadap suatu hal atau persoalan mengenai kesalahan dan biasanya terjadi saat ada perdebatan. Tujuan teks tanggapan kritis yakni untuk memilih salah satu di antara pernyataan, karena pada teks tanggapan kritis berisi alasan yang mendukung dan yang menolak, atau pro atau juga bisa kontra. Sedangkan fungsinya, yang pertama memberikan kritik membangun yang bisa digunakan untuk membantu suatu hal agar dapat diselesaikan atau menjadi lebih baik. Yang kedua, mengapresiasi sebuah karya maupun hal yang dikerjakan oleh seseorang secara detail dan sejelas mungkin. Yang ketiga, memberikan saran kepada sebuah hal atau persoalan lewat cara yang terarah, sistematis, dan terbaik sehingga pujian atau kritikan tidak terasa semu serta bisa dipertanggungjawabkan. Bisa disebut juga dengan saran yang objektif. Yang keempat, sebagai sarana atau wahana dari hal yang ditanggapi supaya sesama pemuji atau pengkritik bisa berdialog dengan lebih baik lewat konteks, deskripsi, serta penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Apa saja ya struktur teks tanggapan kritis? Mari kita bahas. Yang pertama, ada evaluasi. Pada bagian evaluasi, berisi pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan oleh penulis dalam teks. Yang kedua adalah deskripsi teks. Bagian deskripsi teks ini berisikan informasi mengenai data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Struktur yang terakhir adalah penegasan ulang. Bagian terakhir teks yang memuat penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan berada pada penegasan ulang. Selanjutnya, apa saja ya kaidah kebahasaan teks tanggapan kritis? Kaidah kebahasaan teks tanggapan kritis, yang pertama ada kalimat kompleks, yakni kalimat yang memiliki dua predikat atau dua verba di dalamnya. Contohnya bisa dilihat struktur kalimat berikut. Kalimat tersebut memiliki dua predikat, yaitu bangun tidur dan mandi. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu konjungsi atau kata penghubung. Kata penghubung ini adalah kata yang menghubungkan setiap kata dan menghubungkan setiap struktur. Contohnya, kata kemudian, dan, lalu, setelah itu, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah rujukan, yakni sesuatu yang digunakan pemberi informasi atau pembicara untuk mendukung atau memperkuat pernyataan dengan tegas, dikenal dengan sebutan referensi. Yang terakhir adalah diksi atau pilihan kata. Pemilihan kata yang pas dalam penggunaan dan pembuatan teks tanggapan kritis akan memberikan dukungan yang lebih kuat.
Teks tanggapan kritis memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah isu, masalah apa yang akan dikritisi dalam teks tanggapan. Yang kedua, opini, dapat berupa pujian, kritikan, dan saran. Yang ketiga adalah argumen, dapat berupa argumen untuk memperkuat pujian dan argumen untuk memperkuat kritikan. Yang terakhir ada fakta. Fakta ini yang akan mendukung argumen-argumen yang akan disampaikan oleh penulis. Ini adalah salah satu contoh teks tanggapan kritis. Kau boleh mempause video ini untuk membacanya secara lengkap ya. Nah, tugas kalian adalah menemukan struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan kritis dari teks telepon pintar di sekolah tadi ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum.